Halo, perkenalkan saya Hisar Alexandra dengan NIM 5223230030, salah satu mahasiswa dalam mata kuliah dasar Sistem Kontrol kelas A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas rutin yang diberikan, yaitu dengan materi transformasi Laplace, dengan soal yang diberikan sebanyak 3 buah. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dasar sistem kontrol kelas A yang telah diberikan sebagai bentuk tugas rutin, di mana di sini kita akan menyelesaikan soal yang diberikan ke dalam bentuk transformasi Laplace. Di mana untuk soal nomor 1 itu ada persamaan Ft disama dengan T dikali E pangkat minus 2T dikali sin 3T. Kita akan menyelesaikan ini ke dalam bentuk transformasi Laplace. Pertama, kita akan mendapatkan dua bentuk umum di sini, di mana itu bentuk umum transformasi Laplace untuk T kali sin AT, kemudian ada sifat shifting dari eksponensial yang dapat kita tuliskan dalam bentuk transformasi Laplace. Pertama, kita akan mengetahui dulu sifat umum transformasi Laplace pada T dikali sin AT, di mana itu akan menghasilkan 2 dikali HS per buka kurung S kuadrat tambah kuadrat tutup kurung dipangkatkan 2 lagi. Kemudian ada sifat shifting dari eksponensial itu di mana transformasi Laplace-nya itu E dikali AT FT itu sama dengan F dikali S dikurang A. Nah, kita akan mencari transformasi Laplace untuk T dikali sin 3T. Kemudian transformasi Laplace dari T sin 3T itu berarti kita dapatkan untuk nilai A-nya berarti 3, 2 dikali 3 dikali S per S kuadrat ditambah 3 kuadrat tutup kurung dikuadratkan lagi, dia menjadi 6S per S kuadrat ditambah 9 tutup kurung dikuadratkan lagi. Nah, kemudian kita akan mengaplikasikan sifat shifting dari eksponensial dari persamaan yang ini. Nah, ke dalam sini, shifting yang di sini kita akan masukkan ke sini. Nah, berarti ini kan seperti ini. Ft sama dengan T dikali E pangkat minus 2T sin 3T dengan A sama dengan minus 2. Ini A-nya berarti di sini nih minus 2. Minus 2 ya kan. Berarti transformasi Laplace dari T dikali E minus 2T sin 3T. Maka akan kita dapatkan seperti ini. Berarti dia 6 dikali S tambah 2 per buka kurung S tambah 2 kuadrat tambah 9 tutup kurung dikuadratkan. Menjadi hasil akhirnya menjadi seperti ini. Transformasi Laplace dari soal ini berarti transformasi Laplace dari persamaan Ft itu sama dengan 6 ditambah S tambah 2. 6 buka kurung S tambah 2 tutup kurung per S tambah 2 kuadrat tambah 9 dikuadratkan. Jadi seperti itu untuk soal nomor 1. Baiklah, selanjutnya kita akan lanjut ke soal nomor 2 yang diberikan, di mana soal nomor 2 diberikan itu YS sama dengan 8 per S ditambah 2S ditambah 21 per S kuadrat tambah 8S tambah 12. Di soal disebutkan tentukan transformasi Laplace balik dari persamaan berikut. Nah, di persamaan ini kan ini kita dapatkan ada persamaan kuadrat untuk di bagian bawahnya. S kuadrat tambah 8S ditambah 12. Jadi, dari persamaan kuadrat yang dapat kita carilah akar penyelesaiannya. Jadi dia dari persamaan kuadrat ini kita dapatkan ini S tambah 2 dikalikan S tambah 6. Berarti persamaannya berubah dia kan. Jadi YS 8 per S ditambah 2S tambah 21 per S tambah 2 dikali S tambah 6. Kemudian kita pecah lagi. Persamaan tadi menjadi YS sama dengan 8 per S dikali 1 per S tambah 2 ditambah S dikali S tambah 6 ditambah 2S ditambah 21 per S tambah 2 dikalikan dengan S tambah 6. Kemudian kita akan mencari transformasi Laplace balik dari yang ini. Kita pisah karena kan ini dia di sini dikali, kemudian ditambahkan dengan yang ini. Nanti kita cari dulu yang ini, kemudian kita cari lagi yang ini. Oke. Berarti pertama kita mencari yang ini tadi dulu kan. Berarti kan Laplace balik dari 8S dikali 1 per S tambah 2 dikalikan dengan S tambah 6. Berarti Laplace balik dari si persamaan ini kita ubahkan lagi persamaannya menjadi 8 per S dikalikan dengan S tambah 2 dikalikan dengan S tambah 6. Maka kalau berdasarkan buku di bab 3, persamaan Laplace yang didapat itu akan seperti ini penyelesaiannya. Jadi dia akan menjadi A per S ditambah B per S tambah 2 ditambah C per S tambah 6. Kemudian kita akan mengalihkan
ruas kiri dan ruas kanan dengan menggunakan persamaan si yang di bawah sini. S dikalikan dengan S tambah 2 dikalikan dengan S tambah 6. Kita kalikan untuk ruas kiri dan ruas kanan. Setelah kita kalikan, kita akan mendapatkan ini. 8 sama dengan A dikali S tambah 2 dikali S tambah 6 ditambah 8 dikali S dikalikan dengan S tambah 6. Kemudian ditambah C dikali S dikali dengan S tambah 2. Kemudian kita akan memisahkan ini. Untuk S kuadrat, maka akan didapatkan persamaannya A tambah B tambah C sama dengan 0. Ini kita ibaratkan dengan persamaan 1. Kemudian untuk yang S, yang ada aja variabel S saja, berarti dia 8A ditambah 6B ditambah 2C sama dengan 0, itu menjadi persamaan kedua. Kemudian kita akan yang pisahkan untuk konstanta. Untuk konstanta saja itu hanya 12A sama dengan 8, berarti kita dapatkan A sama dengan 2/3. Kemudian nilai A yang kita dapat di sini 2/3, kita substitusikan ke persamaan 1 maupun ke persamaan kedua. Oke, pertama kita substitusikan ke persamaan kedua. Berarti 8A, 8 dikali 2/3 ditambah 6B ditambah 2C. Kita kalikan, jadinya 16/3 ditambah 2B tambah 2C. 6B tambah 2C sama dengan negatif 16/3. Ini kita dapatkan sebagai persamaan ketiga. Kemudian kita akan masuk lagi ke 2/3 ditambah B ditambah C. Kita masukkan nilainya. Tadi kan dia A tambah B tambah C sama dengan 0. Berarti 2/3 tambah B tambah C sama dengan 0. B tambah C sama dengan negatif 2/3. C sama dengan negatif 2/3 kurang B. Ini kita substitusikan ke persamaan yang ketiga. Karena udah kita dapat tadi persamaannya C sama dengan negatif 2/3 dikurang B. Berarti 6B tambah 2C sama dengan negatif 16/3. 6B ditambah, kita substitusikan nilai C. Berarti 2 dikali negatif 2/3 dikurang B sama dengan negatif 16/3. 6B sama dengan negatif 14/3. 6B dikurang negatif 4/3 dikurang 2B sama dengan negatif 16/3. Berarti ini kan sama-sama B ini B. Kemudian ini B, kita kurangkan jadi 4B. 4B sama dengan negatif 16/3. Ini kita pindah ruaskan menjadi ke kanan, menjadi positif. Jadi ditambah 4/3 sama dengan negatif 4. Berarti B sama dengan negatif 4/4. B sama dengan minus 1. Oke, kita akan substitusikan nilai B ke ini, B tambah C. Berarti B tambah C sama dengan negatif 2/3. B-nya negatif 1, C-nya kita buat C sama dengan negatif 2/3. C sama dengan negatif 2/3 tambah 1. C sama dengan 1/3. Maka kita mendapatkan nilai A-nya itu A sama dengan 2/3. B sama dengan negatif 1. C sama dengan 1/3. Oke, berarti kita akan mencari lagi, kan tadi ada 2 tuh, kita menyelesaikannya ada 2. Untuk yang ini dulu sama yang ini, kita akan mencari yang sebelah sini lagi. Oke, berarti kita akan mencari lagi yang ini, pecahan parsialnya. Tadi kan menjadi 2S ditambah 21 per S tambah 2 dikalikan dengan S tambah 6. Berarti kalau berdasarkan di buku dia akan mendapatkan seperti ini, penyelesaian Laplace-nya. Berarti dia D per S tambah 2 ditambah E per S tambah 6. Nah, setiap sisi kiri dan sisi kanan dari si persamaan ini kita kalikan dengan S tambah 2 dikalikan dengan S tambah 6. Ini kita kalikan dengan yang di bawah sini nih. Nih, di bawah sini. Baik sisi kirinya maupun sisi kanannya dari si persamaan ini. Oke, setelah kita kalikan, kita akan mendapatkan persamaan 2S ditambah 21 sama dengan D dikali S tambah 6 ditambah E dikali S tambah 2. Berarti setelah ini kita selesaikan persamaannya, maka kita mendapatkan koefisien S, yang S saja itu sama dengan D tambah E sama dengan 2. Berarti D sama dengan 2 kurang E. Kemudian untuk yang konstanta, kita akan dapatkan 6D ditambah 2E sama dengan 21. 6 substitusikan nilai D, masuk ini, kemudian kurang tambah 2E sama dengan 21, maka kita dapatkan nilai E sama dengan negatif 9/4. Kemudian kita masukkan nilai E tadi ke persamaan yang di sini. Ini persamaan yang ini. Nah, kita masukkan D kurang 2E sama dengan D kurang 2, masukkan nilai E kurang negatif 9/4. Berarti D sama dengan 17/4. Maka kita akan dapatkan nilai E sama dengan negatif 9/4. Dan nilai D sama dengan 17/4. Maka untuk hasil akhir dari transformasi Laplace dari persamaan tadi, maka akan kita dapatkan rumus umum seperti ini. YS sama dengan A per S ditambah B per S tambah 2 ditambah C per S tambah 6 tambah D S per S tambah 2 tambah E per S tambah 6. Berarti YS-nya kita masukkan nilai yang udah kita dapat tadi. A yang kita dapat dari sini, nilai
A, B, dan C. Kita substitusikan ke dalam sini. A-nya kita dapatkan berarti A-nya 2/3 per S ditambah 1, negatif 1 per S tambah 2 ditambah 1/3 per S tambah 6 ditambah 17/4 per S tambah 2 ditambah negatif 9/4 per S tambah 6. Maka yang sama-sama S tambah 2 kita akan kelompokkan menjadi 1 dan yang per S tambah 6 kita akan kelompokkan menjadi 1. Berarti YS sama dengan 2/3 S ditambah sama yang S per 2 kita kelompokkan menjadi 1. Negatif 1 tambah 17/4 dikalikan dengan 1 per S tambah 2 ditambah dengan 1/3 dikurang 9/4 dikalikan dengan S per 1 per S tambah 6. Kemudian kita akan selesaikan, maka akan dapatkan hasil darinya ini YS sama dengan 2/3 dikali 1 per S ditambah 13/4 dikalikan dengan 1 per S tambah 2 dikurang 23/12 dikalikan dengan 1 per S tambah 6. Maka kita akan dapatkan lapas balik dari persamaan si YS ini dalam bentuk seperti ini. YT sama dengan 2/3 ditambah 13/4 E dikalikan dengan pangkat minus 2T. Dari sini kita dapatkan nih, minus 2. Kemudian dikurang dengan 23/12 dikalikan dengan E pangkat minus 6T ini. 6T itu kita dapat dari sini, kita pindahkan ke atas. Jadi inilah hasil akhir dari lapas balik dari persamaan yang di soal untuk nomor 2 tadi. Setelah kita akan masuk ke soal terakhir dalam soal tugas rutin tentang transformasi lapas, mana ini adalah soal ketiga, di mana itu ada didapat persamaan Fs sama dengan 1 per S pangkat 4 ditambah 5S pangkat 3 ditambah 7S pangkat 2. Dan disuruh di sini kita menentukan transformasi lapas balik dari persamaan yang diberikan. Pertama, kita akan menyelesaikan dulu, menyederhanakan dari yang bagian bawah ini, di mana di situ disebutkan S pangkat 4 ditambah 5S pangkat 3 ditambah 7S pangkat 2. Kita akan menyederhanakannya menjadi seperti ini, berarti kita akan mendapatkan Fs sama dengan 1 per S pangkat 2 dikalikan dengan S pangkat 2 dikalikan dengan 5 ditambah dengan 5S ditambah 7. Nah, kita akan menyelesaikan lagi menjadi seperti ini, sama dengan 1 per S pangkat 2 dikalikan buka kurung S pangkat 2 ditambah 5S ditambah 7 tutup kurung. Nah, berdasarkan dari buku chapter 3, itu akan mendapatkan penyelesaian dari transformasi Laplace seperti ini, di mana itu akan menjadi A per S ditambah B per S kuadrat ditambah CS ditambah D per S kuadrat ditambah 5S ditambah 7. Kemudian kita akan mengalihkan ruas kiri dan ruas kanan pada persamaan ini dengan S kuadrat ditambah dikalikan dengan 5S ditambah 5. Saya ulang. Kita akan mengalihkan ruas kiri dan ruas kanan dari persamaan ini dengan menggunakan yang ini, S kuadrat dikalikan dengan S kuadrat tambah 5S tambah 7. Kita akan kalikan ruas kiri maupun ruas kanan dari si persamaan ini. Setelah kita mengalihkan ruas kiri dan ruas kanan, kita akan mendapatkan seperti ini. 1 sama dengan A dikali S dikalikan dengan S kuadrat tambah 5S ditambah 7 ditambah B dikali S tambah 5S tambah 7 kemudian ditambah CS ditambah D dikali dengan S kuadrat. Nah, kita akan mendapatkan ini ada suku pertama, ini suku kedua, kemudian ini suku ketiga. Nah, untuk suku pertama kita akan mendapatkan A sama dengan S pangkat 3 ditambah 5S pangkat 2 ditambah 7S. Kemudian suku kedua itu BS kuadrat ditambah 5BS ditambah 7B. Kemudian suku ketiga itu CS pangkat 3 ditambah DS pangkat 2. Nah, kemudian kita selesai. Kemudian kita akan mendapatkan persamaan seperti ini. Nah, 1 sama dengan A ditambah C dikalikan dengan S pangkat 3 ditambah A dikali S ditambah 5B ditambah D sama dengan S pangkat 3 ditambah 7A tambah 5B dikalikan dengan S ditambah 7B. Oke, baiklah. Untuk setelah kita menyelesaikan persamaan ini, kita akan mendapatkan untuk koefisien S pangkat 3 itu A tambah C sama dengan 0, itu persamaan pertama. Untuk koefisien S pangkat 2, kita akan mendapatkan 5A tambah B tambah 0, itu sama dengan 5A tambah B tambah D sama dengan 0, itu persamaan kedua. Kemudian untuk koefisien yang S, kita akan mendapatkan 7A tambah 5B sama dengan 0, itu persamaan ketiga. Kemudian untuk konstanta kita dapatkan 7B sama dengan 1, B sama dengan 1/7. Kemudian kita substitusikan nilai B ini ke dalam B yang didapat ke dalam persamaan ketiga. Berarti 7A tambah 5B sama dengan 0, 7A tambah 5 dikali 1/7 sama dengan 0, 7A tambah 5/7 sama dengan 0, kita akan mendapatkan nilai A sama dengan negatif 5/49. Kemudian kita substitusikan nilai A yang didapat ke dalam persamaan kedua. Berarti 5A tambah B tambah D sama dengan 0. 5A kita masukkan nilai A, kemudian kita masukkan nilai B.
Kemudian ditambah D sama dengan 0. Setelah kita menyelesaikannya, kita mengisi semua, mensubstitusikan, kemudian menambahkan dan mengurangkan, maka kita dapatkan nilai D sama dengan 18/49. Maka kita akan mendapatkan nilai A tambah C sama dengan 0. Kemudian A kita masukkan nilainya, maka kita dapatkan nilai C sama dengan 5/49. Maka dari ini kita akan mendapatkan A sama dengan negatif 5/49, B sama dengan 1/7, C sama dengan 5/49, dan D sama dengan 18/49. Maka kita akan mendapatkan hasil Fs sama dengan negatif 5/49 per S ditambah 1/7 S kuadrat ditambah 5/49 S ditambah 18/49 per S kuadrat ditambah 5S ditambah 7. Nah, kan ini ada satu suku pertama, suku kedua, dan suku ketiga. Karena kan ini berbeda-beda, kita akan mentransformasi Laplace untuk suku pertama, suku kedua, dan suku ketiga. Untuk suku pertama, transformasi Laplace baliknya dari negatif 5/49 per S itu menjadi negatif 5/49 dikali UT. Kemudian untuk suku kedua, transformasi Laplace baliknya itu 1/7 S kuadrat, transformasi Laplace baliknya itu 1/7 dikali T. Berarti untuk suku pertama dan suku kedua, transformasi Laplace baliknya itu negatif 5/49 ditambah 1/7 T. Kemudian kita akan mentransformasi Laplace balik dari suku ketiga. Nah, suku ketiga ini kan ini ada persamaan kuadrat nih. Nah, kita akan menyelesaikan dulu ataupun mencari ataupun mensederhanakan dari persamaan kuadrat ini. Nah, dari persamaan kuadrat yang ini, kita akan menyederhanakan menjadi S ditambah 5/2 kuadrat ditambah 7/4. Berarti kita akan mendapatkan persamaan baru ataupun persamaan yang sudah disederhanakan dari suku ketiga itu menjadi 5/49 S ditambah 18/49 per S tambah 5/2 kuadrat ditambah 7/4. Nah, kita akan memisahkan ini. Berarti ini ada dua kan, yang ini dan yang ini. 5/49 S dan 18/49. Nah, kita akan memisahkan masing-masingnya. 5/49 S per S ditambah 5 per kuadrat 5/49 S per 5 tambah, saya ulang, 5/49 S per S tambah 5/2 kuadrat ditambah 7/4 ditambah 18/49 per S ditambah 5/2 kuadrat ditambah 7/4. Nah, berdasarkan ini, yang udah kita dapat 2 ini, kita akan mendapatkan nilai alfa itu negatif 5/2 dari ini. Negatif 5/2 nilai alfanya. Kemudian untuk nilai omeganya itu akar 7/4. Akar 7/2. Nah, Laplace balik dari suku ketiga ini, maka kita dapatkan seperti ini. 5/49 dikali E pangkat negatif 5/2 T cos akar 7/2 T ditambah 18/49 E dikali dengan pangkat minus 5/2 T dikali dengan sin akar 7/2 T. Nah, berarti kita akan gabungkan Laplace balik dari suku pertama, suku kedua, dan suku ketiga. Nah, maka kita dapatkan persamaan akhir dari Laplace balik dari yang soal tadi, nomor 3. Maka kita dapatkan itu Laplace baliknya adalah negatif 5/49 ditambah 1/7 ditambah 1/7 T ditambah 5/49 dikalikan dengan E dikalikan dengan pangkat negatif 5/2 T cos akar 7/2 T. Kemudian ditambah dengan 18/49 dikalikan dengan E pangkat negatif 5/2 T dikalikan dengan sin akar per 7 sin dikalikan dengan sin akar 7/2 T. Nah, inilah hasil akhir dari transformasi Laplace balik dari soal yang diberikan di nomor 3. Baiklah, demikian penjelasan saya tentang tugas dasar sistem kontrol kelas A tentang transformasi Laplace. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.